kita sebagai orang tua nggak mau kalah sama anak kecil untuk pengetahuan ataupun urusan lainnya. Padahal sekarang banyak teknologi yang membuat anak kecil jadi lebih banyak tahu. Hello guys, welcome to my channel. Anak kecil tahu apa? Ya Allah, kecil banget lagi. Ya udah, ulang lagi dah, hilang. Iya. Hello guys, welcome to my channel. Minibot anak kecil tahu apa? Oke, kita bakalan mendatangkan bintang tamu pertama kita. Siapa yo? Ada yang mau tahu? 1, 2, 3, yaitu ayahku. Oleh. Kita bakalan menjelaskan perbedaan anak kecil dan orang tua. Orang tua tuh sering komplain, anak kecil tahu apa sih? Ternyata anak kecil itu pikirannya itu luas dibandingkan orang tua, imajinasinya banyak, pikirannya banyak, pengetahuannya banyak. Nah, apa kabar Ayah? Baik, Van. Apa kabar, Van? Baik. Ayah tadi habis ngapain aja? Kerja, ya. Mau kerja ya? Iya. Di mana? Di kantor aja. Oh, Iya. Terus habis kerja terus dapat undangan sama Nevan. undangan Iya, undangan minipot ini. dari itu pesan. Iya, San dari timnya Nevan. Lama kita ketemu ya. Iya. Udah berapa tahun? Berapa tahun? Lagi. Berapa tahun? Gimana, Van? Ya. Sedang ngerjain apa di sini? Oh, ini mini pot atau podcast anak kecil khusus. Kan anak kecil Ya. kan semua kan hampir nggak pernah, cuma satu channel ini doang ya. Ini anak Tujuannya kecil apa bikin minipot anak kecil ini sebetulnya sih? Untuk mengetahui apa perbedaan orang tua dan anak kecil. Oh, gitu. Banyak banget yang bedanya, kebingkarannya. Hmm. Oh iya, aku pengen nanya. Setuju gak sih kalau menurut pandangan kita kalau pembedaan anak kecil dan orang dewasa hanya di size? Menurut ayah sih, ayah setuju. Menurut pandangan kamu bahwa yang membedakan antara anak kecil dan orang tua hanya di size atau ukuran. Ya, semuanya itu terkait baik fisik maupun non fisik. Sebagai contoh misalkan di ukuran terlihat sangat jelas adalah fisik kita. Orang tua dan anak kecil pasti orang tua lebih tinggi, berat badan lebih, terus ukuran size sepatu, baju dan lainnya itu berbeda dari anak kecil, dan itu semuanya di size. Contoh lainnya lagi dalam hal bermain atau mainan. Jadi Beda banget. nah, beda banget kan? Ya, ukurannya, Ya, kerumitannya, ya, anak kecil itu bermain dengan hal yang sederhana. Mobil-mobilan, dorong-dorong gitu ya. ya dorong-dorong kan. Iya. Kalau orang tua mainnya mobil beneran, dorong-dorong itu pada saat mogok aja. Iya. Jadi kalau mobil kita mogok nih, ya udah kita dorong-dorong, tapi kan bukan anak kecil yang ngedorong kan begitu kan. Oh, iya. Terus contoh lain adalah sepeda. Sama, Sepeda. anak Kalau kecil anak kecil itu sepeda, kalau orang tua itu sepeda motor. ini juga nggak perlu harus sepeda motor, tapi ada juga yang sepeda biasa kan. Tapi beda size aja. Bike. Nah, road bike. Jadi hanya ukuran sepedanya aja yang diperbesar. Jadi mengikuti pertumbuhan fisiknya. Jadi ayah setuju sekali kalau kamu bilang bahwa hanya di size atau ukuran yang membedakan antara orang tua dan anak kecil. Itu dari segi fisik. Nah, yang fisiknya adalah tanggung jawab. Jadi orang tua dan anak kecil memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan porsinya. Anak kecil memiliki tanggung jawab misalkan belajar. Nggak mungkin anak kecil bisa kerja dari sekarang. Nah, nggak mungkin kan apa? Terus sekarang kamu lagi ngapain? Ini kamu lagi kerja loh ini loh. Iya. Jadi, ya. Channel. Nah, Iya. kerja nggak? Iya. Jadi ada beberapa hal yang memang betul bahwa size itu yang membedakan antara orang tua dan anak kecil. Jadi tanggung jawabnya beda. Orang tua kan mesti cari nafkah, terus kerja untuk masa depan anak-anaknya, mendidik. Jadi dari segi tanggung jawab juga size-nya berbeda. Size dalam artian ukuran ya, ukuran yang luas ya, cakupannya cukup luas gitu loh. Jadi kalau kamu bilang misalkan pembedanya hanya ukuran, saya setuju. Menurut
ayah, apa sih yang menyebabkan orang tua sampai mengeluarkan pertanyaan anak kecil atau apa ke anaknya sendiri? Sebenarnya itu sebuah kata yang bikin orang tua terkejut sih, ke anak-anak juga. Jadi kadang kita kaget sebagai orang tua, loh kok anak kita di usia misalnya usia kamu 10 tahun kok udah bisa ini ya? Iya. Kok udah bisa itu ya? Terus padahal kita di luar dugaan kita kan? iya, juga walaupun sepedanya tinggi tapi anak kecil bisa itu naik dengan berapa trik gitu. Enggak, maksudnya kayak dengan misalkan kayak kamu tahu pengetahuan yang di luar ayah tahu, gitu. Yang ayah tidak tahu malahan. Jadi kan ayah kaget kan. Jadi kadang beberapa, misalnya ayah suka mencetuskan misalnya, emang kamu tahu apa sih? Itu kata lain dari, emang anak kecil tahu apa sih? Gitu. Jadi dibilang egois ya betul itu Kak. Karena gini, orang tua ngerasa udah gede, tahu lebih banyak tentang anak kecil. Jadi menganggap bahwa anak kecil tahu apa sih? Nggak lebih tahu dari kita sebagai orang tua. Walaupun itu sebetulnya salah. Jadi ya pada dasarnya itu hanya sekedar kayak kita sebagai orang tua nggak mau kalah sama anak kecil untuk pengetahuan ataupun urusan lainnya. Padahal sekarang banyak teknologi yang membuat anak kecil jadi lebih banyak tahu. Dari kayak informasi gitu, cari di website gitu. Kenapa sih ini itu anak kecil itu ya kan? Nah, sekarang teknologi udah Ya, cukup lebih pesat. canggih. Nah, lebih canggih. Jadi bisa jadi anak kecil tahu lebih banyak hal daripada orang tua. Sebenarnya seperti itu. Oh, makasih ya. Juga ya, apa sih yang membedakan masa kecil di era ayah dengan era Nevan sekarang? Oh, di era yang ayah kecil dulu sama era Nevan dulu. Banyak Pan. Jadi dulu di era ayah kecil yang jelas nggak ada gadget. Terus Mainnya cuma kayak permainan ayah dulu. Nah, Ya. permainan ayah dulu nggak kayak anak sekarang yang main game konsol ataupun misalkan main handphone, terus PC game online itu nggak ada. Dulu zaman ayah juga nggak ada yang namanya game-game yang kamu online yang biasa dimainin itu. Keren gitu. Nah, itu nggak ada. 8-bit semua ya. Hah? 8-bit. Apa itu 8-bit? 8-bit. Oh, 8-bit. Kotak-kotak gitu lah masih kayak. Oh, oke. Ayah malah baru tahu ini buktinya. Admin itu apa ya? Ayah malah nggak ngerti gitu. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang jelas beda. Dulu masih semuanya analog. Mainnya ayah pun beda. Jadi permainan yang karet gelang. Terus kalau kita main kelereng, main layangan. Di era sekarang kamu nggak ngalamin itu. Jadi itu ya salah satu itu yang membedakan era sekarang sama era dulu. Yang jelas sekarang itu semua lebih canggih. Hanya saja kita mesti pintar-pintar memanfaatkan waktu pada saat memainkannya, itu aja. Juga ya. Di era tersebut apa sih yang wajib ditonton oleh anak-anak? Dulu ayah waktu kecil nonton yang pertama Doraemon. Kamera hayam. Terus Dragon Ball. Oh iya. Terus Satria Baja Hitam. Oh, iya, aku tahu. Terus ya banyak sih tontonan anak kecil nggak nonton kayak video channel itu dulu nggak ada. Oh, ayah pernah gak nontonnya namanya Ogi? Belum ada ya? Ogi. Yang kucing biru itu loh. Iya Ogi nggak ada lah. Oh, Sekarang ada. gini. Dulu ya? Di TV aja nggak ada. Nah, TV terus pakai apaan dong? Numpang nontonnya di tetangga. Oh, Jadi kalau tetangganya Orang nonton kaya film, hah? yang orang kaya ya? Enggak, yang orang kaya zaman dulu. Jadi ayah kan dulu nggak punya TV kan. Jadi nontonnya numpang sama tetangga. Jadi kalau misalkan tetangga itu nontonnya berita, kita ikut nonton berita gini.
Terus kita tangga itu nontonnya saluran gosip nih. Kita nonton gosip terus dan nontonnya bukan di dalam rumah. Makanya gitu ya. Nontonnya di luar rumah yang Jadi diintip gitu ya? nah diintip tuh dari kaca begini nih. Di kaca terus sekalinya nontonnya tahu-tahu hordengnya ditutup sama tetangga. Jadi kita nggak usah nonton TV lagi tuh. Kalau kacanya ditutup, hordengnya ditutup kan. Nah besoknya begitu lagi nontonnya ditutup lagi gini nih. Ayah. Di dulu ayah kecil, mainan apa yang pernah viral di era ayah dulu kecil? Oh, dulu kalau orang bilang mainannya bukan viral. Viral itu kan kata-kata sekarang aja. Dulu musiman. Enggak, musiman. Lagi musim apa nih? Musim karet gelang. Kita bawa karet gelang dari rumah nih. Terus lagi musim apa nih misalkan? Oh, musim kelereng. Kita bawa kelereng sama toplesnya nih, main kelereng. Ayah. Ya. Juga ayah pernah gak sih main apa tuh dari karet terusnya diikat kayak ikat itu sambung jadi kayak apa tuh buat lompat tali. Iya, lompat tali. Pernah. Itu di era ayah juga dulu. Mau main lompat tali pakai karet gelang kan, yang karet gelang kita rangkai kan. Yang dijadiin kayak tali itu. Iya, panjangin. Iya, itu ada di era ayah juga. Dulu jadi bukan viral. Jadi kita dulu kalau kita main nih, kita lagi berinteraksi sama teman-teman. Jadi kita samperin nih rumah teman-teman dari satu pintu ke pintu lain misalkan, Nevan main yuk. Terus kita ngajak teman lainnya atau kita kumpul sore nih. Main. Kenapa? Itu temen aku. Nevan main. Main apa emang? Main itu keluar. Nevan main. Ini main. Dia masih begitu. Sering. Terus mainnya main apa di sana? Nggak karet gelang kan? Enggak, jarang. Terus? Main sepeda dulu. Oh, main sepeda doang. Iya, tapi Ngobrol. nah, itu lebih bagus daripada kamu lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Juga ya, ayah tuh punya adik. Ayah pernah gak sih pas lagi main sama adik ayah, terus ya adiknya itu jatuh atau kenapa-napa gitu, tapi ayah yang diomelin. Emang kamu pernah? Pernah. Sama siapa yang ngomelin? Mama. Sering lah aku di tempatnya dulu nggak ngapa-ngapa, mau kejedot. Kenapa bang? Ngapain gitu? Sering. Males banget akunya mukanya. Oh, dulu ayah ya pernah juga, karena memang pada dasarnya kamu sebagai kakak masih seperti itu. Apalagi sama orang lain ada kamu jatuhnya, sama angin aja kamu diomelin, kan begitu. Ya kan? Dulu jatuh gara-gara angin nih. Kamu diomelin sama mama kan? Bagaimana sama orang lain? Jadi memang di sini selain membantu orang tua ataupun memiliki kewajiban belajar, kamu juga memiliki kewajiban menjaga adik kamu sebagai seorang kakak. Jadi nggak ada alasan bahwa kamu itu jatuh karena ini, artinya kamu nggak melakukan kewajiban kamu. Makanya kadang mama suka negor kamu kan? Karena kan adik kamu nggak tahu apa-apa. Oh iya, nggak tahu apa-apa ya, cuma bisa ngomong-ngomong doang, juga lihat-lihat video gitu kan? Iya. Di HP. Iya. Oh iya juga ya. Apa harapan terbesar ayah terhadap anak ayah? Harapan terbesar ayah ya terhadap kamu ya. Ini sebenarnya bukan harapan terbesar ayah terhadap kamu aja. Jadi mungkin harapan terbesar orang tua terhadap anaknya. Jadi pasti semua orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi baik. Jadi pintar saja nggak cukup. Jadi harus menjadi baik. Mungkin orang tua lain pun mengharapkan hal yang sama. Harus cerdas. Nah, smart. Itu hanya bonus. Cerdas, smart. Kayak misalkan beberapa orang mengharapkan anaknya jadi dokter, jadi insinyur, jadi masinis, jadi pilot. Tapi yang paling utama adalah mereka pasti mengharapkan anaknya menjadi baik. Karena pintar aja nggak cukup. Dan ayah malah baru tahu sekarang yang kamu bilang bahwa ada cita-cita baru gitu. Nah, ada cita-cita baru. Dulu zaman ayah tuh kalau ditanyain cita-citanya apa sih? Dokter. Ya polos aja, polisi. Iya, itu polos ya. Iya, polos. Sekarang tuh adanya pilot, hacker, gamer. Nah, gamer itu dulu di zaman ayah nggak ada. Itu bukan cita-cita, itu tukang main game. jadi itu bukan cita-cita. Sekarang dia jadi cita-cita dia apa, jadi gamer gitu loh. Dia tukang main game, orang namanya tiap hari main game, lama-lama jago gitu. Jadi itu kok sekarang bisa expert gitu loh. Nah, expert itu betul kan sama aja bisa, karena terbiasa. Makanya pas kamu bilang cita-cita dia apa, jadi
jadi gamer ya, jadi hacker. Ayah baru tahu, karena biasanya kan kalau kita ngisi soal itu cita-cita jadi pilot, astronot itu paling banyak, atau jadi ilmuwan gitu loh. Tapi kalau sekarang wah udah banyak banget. Nah itu, jadi kamu juga mesti bijak ngambil langkah, atau misalkan kamu pengen jadi apa juga mesti di apa namanya, mesti coba kamu pikirkan benar-benar, tekunin, dan mesti kamu raih juga. Jadi ada gunanya juga nih. Apa? Kalau live streaming kan sering tuh banyak orang yang live streaming game. Oke. Iya, yang terus tembak-tembakan tuh. Itu keren-keren semua tahu. Nah itu berguna nggak kalau begitu? Berguna juga sih. Buat soalnya apa? Live streaming itu bisa-bisa dapat uang. Dari mana uangnya? Dari streamingnya, bisa dijual atau kayak gitu. Sama kayak channel ini. Nanti kalau dapat subscriber yang banyak pasti banyak lah. Banyak apa nih kalau subscribernya banyak? Itunya banyak yang berlangganan itu makin banyak uangnya. Oh, jadi itu sebenarnya kewajiban kamu atau kewajiban ayah? Oh, itu hak. Oh itu hak. Hak. Haknya punya kamu ya? Ya, kewajibannya itu kita harus membuat video. Oh gitu. Jadi kamu dapat haknya itu. Jadi dapat duitnya gitu. Iya. Oh oke. Astronotnya adalah kan Neil Armstrong dulu yang pertama kali ke itu. Bulan. Nah itu tahu tuh. Yang pertama kali ke matahari siapa? Lah. Mama. belanja di sana di matahari. Oh iya. Neil Armstrong udah kalah. Iya Neil Armstrong kalah kan? Lebih jagoan emak-emak. Oh, nah itu lebih jagoan emak-emak, betul. Jadi kalau misalkan kamu sudah mencapai cita-cita kamu, ya itu yang mesti kamu syukurin juga. Jadi nggak banyak orang yang bisa melakukan itu juga, tapi banyak juga sebetulnya. Jadi bagaimana kamu bisa mensikapinya? Ini Dami bukan sih? Makan aja. Dami bukan sih kan? Hah? Dami bukan, boleh dimakan gak nih? Nggak tahu sih. Boleh aja sih. Coba makan dulu ya. Ayah, emang kalau ayah cita-citanya nggak jadi arsitek jadi apa lagi? Kalau ayah dulu nggak jadi arsitek, jadi apa ya? Karena kan ayah dulu nggak ada rencana cadangan cita-cita dulu. Jadi nggak ada yang namanya orang cita-cita. Tergantung itu pekerjaan atau cita-cita yang ayah mau ya. Iya. Harus itu belajar tentang PKN atau gitulah. Iya. Jadi semua PKN, matematika, semua. Nah kamu jadi matematikanya gimana? Apa kabar kamu? Kok diem? Matematika kamu apa kabar? Kabar. Gimana kamu matematikanya? Wah. Kok diem? Kamu sekarang nanya gantian. Tahu. Hah? Kalau aku sih matematika nggak terlalu jago, susah. Nggak terlalu jago? Apa nggak jago atau nggak bisa? Nggak jago. Apa sih yang bikin itu sih? Yang bikin kamu nggak bisa atau nggak jago di matematika? Rumitnya. Rumit? Ya, itu doang satu. Loh, game rumit nggak? Game rumit nggak? Ada sih yang rumit. Terus Gamenya. bisa nggak kamu? Ya, nggak terlalu bisa, nggak semuanya bisa. Suka nggak tapi? Kalau gamenya yang jelek tuh. Enggak, yang rumit. Ayo bicara yang rumit. Kalau Suka nggak? yang rumit itu, kalau aku nih udah menangin berapa level, tiba-tiba nge-stuck di satu level, atau berhenti gara-gara nggak bisa, ya udah aku nggak mainin lagi. Nah, Ya tapi nggak dihapus. itu yang nggak boleh. Sukain dulu. Jadi kalau kamu ketemu yang rumit, hal yang rumit, itu kamu sukain dulu supaya kamu jadi nggak rumit lagi, jadi suka, jadi bisa. Game pun begitu, matematika juga begitu. Kalau kamu rumit nih, matematika rumit, ya jangan ditinggalin. Sukain dulu nih, pelajarin, kerjain sampai bisa gitu loh.
Oh, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi, gini ya kesimpulannya. Pada dasarnya, semua anak kecil bisa memiliki pengetahuan yang tidak diboleh sepelekan. Dan semua orang tua hanya ingin anaknya mengetahui atau melakukan hal sesuai dengan takaran usia anak tersebut supaya mereka tidak kehilangan masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasanya. Dan kita sebagai anak kecil harus melakukan kewajiban kita terhadap orang tua kita sebagai mestinya. Itu ya. Terima kasih ya sudah datang ke minipod aku. Dan terima kasih teman-teman yang sudah melihat atau menonton video minipod saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah ini. Jangan lupa share-nya itu di copy link-nya. Terus share di device apapun atau aplikasi manapun. Bye bye.